Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Kardani. Dengan NIM 235333762. Saya dari Prodi Teknik Informatika 3B. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan mempengaruhi kehidupan kita pada poin 1.1.1. Jaringan menghubungkan kita. Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi dengan secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. 1.1.2 Pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Para pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka diciptakan sejak 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. 1.1.3 Tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Ya, sekarang pada poin 1.2 komponen jaringan. Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas jaring global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini membahas bagian-bagian jaringan. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut sebagai klien, namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nah, seperti ini gambarnya, gambar yang host tadi ini. Klien, internet, pelayan. Jenisnya ada email, keterangannya server email menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di luar. Jaringan, server web menjalankan lunak server web. Klien menggunakan perangkat lunak peramban seperti Windows Internet Explorer untuk mengakses halaman web di server. Ini mengajukan server file menyimpan file perusahaan dan pengguna di satu tempat lokasi terpusat. Perangkat ini seperti Windows File Explorer. Komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Nah, di sini dijelaskan ada jenis-jenis jaringan peer-to-peer. Seperti ini gambarnya. Keuntungan jaringan peer-to-peer mudah untuk diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan. Dapat digunakan untuk tugas-tugas sederhana. Kerugiannya tidak ada administrasi terpusat, tidak aman, tidak dapat diskalakan. Semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat merapat kinerja. Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Nah, seperti ini gambarnya. Dan internet network dan perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan koneksivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Nah, seperti ini gambarannya perangkat perantara.
ada router kabel, saklar multilapis, saklar LAN, peralatan firewall, dan jalur bayrut. Media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan sumber tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menimbulkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini tembaga, serat optik, dan nirkabel. Lalu saja ke ini 1.3 network representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain. Nah, seperti ini gambarnya. Perangkat akhir, ada komputer desktop, telepon, laptop, tablet nirkabel, pencetak, titik akhir, telepreference. Nah, ini gambar-gambarnya dari sini semua. Diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual dan bagaimana jaringan terhubung. Ini diagram topologi fisik. Diagram topologi logika. Seperti ini gambarnya. Periksa pemahaman Anda. Ini hanya kuis-kuis ya nampaknya. Kita langsung saja ke poin 1.4. Jaringan berbagai ukuran. Jenis jaringan umum. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami konsep komponen membentuk jaringan dan bedanya dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mencari berbagai jenis jaringan. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari sederhana yang terdiri dari 2 komputer hingga jaringan yang terhubung yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat akhir lokal. Jaringan kantor kecil dan kantor rumah dalam kurung SOHO memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah atau dari kantor atau jarak jauh seperti work from home ya teman-teman. Banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk, memesan perlengkapan dari komunikasi dengan pelanggan. Mungkin kalau seperti mengiklankan atau menjual produk itu seperti Shopee dan lain-lain ya. Lanjut saja, LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan tersedia, area tanggung jawab. Seperti ini gambarnya, kantor pusat, awan, pusat, dan cabang. Nah, seperti ini gambarnya pengguna ini sampai sini. Ini gambar WAN. LAN cabang LAN 1 ke cabang LAN 2. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet work atau singkatnya internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara untuk melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN saling terhubung. Nah, ini gambarnya internet tadi. Ada beranda LAN, sekolah LAN bisnis, LAN komunitas, rumah sakit LAN. Intranet dan extranet. Ada 2 istilah lain yang mirip dengan istilah internet, intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi private LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang memiliki otorisasi. Seperti ini gambarnya. Internet itu sifatnya global. Kalau extranet termasuk pelanggan dan kolaborator. Kalau intranet itu milik seperti perusahaan. Jadi yang bisa mengakses itu cuma karyawan atau orang-orang tertentu. Ini kuis. Kita langsung saja ke 1.5. Internet connection atau akses internet atau koneksi internet. Teknologi akses internet. Pengguna sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun bagaimana cara menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang mungkin sudah Anda duga, ada banyak cara untuk melakukannya. Nah, pengguna rumahan, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Pilihan koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokal geografis. Namun pilihan terpopuler meliputi
kabel pita lebar, jauh pelanggan digital pita lebar atau DSL, one year kabel, dan layanan seluler. Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Nah, berikut adalah ilustrasinya ya teman-teman, gambar ilustrasinya seperti ini. Koneksi internet bisnis. Kalau berikut adalah gambar ilustrasi dari koneksi internet bisnis. Organisasi, penyedia layanan internet, sewa khusus, metro internet, DSL finish, satelit. Jaringan konvergen, jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang bangun 30 tahun lalu, saat itu berada ruang kelas disambungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan-jaringan terpisah ini tidak dapat saling berkomunikasi. Setiap jaringan menggunakan teknologi yang berbeda untuk menyalurkan sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di beberapa jaringan. Berikut adalah gambar ilustrasinya ya teman-temanku. Perangkat sedang jaringan komputer pesan ke standar pengajian. Mirip-mirip. Ini juga ada lagi gambar ilustrasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Akhirnya nun wa qalam ya turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.